Illat alif ta'nis cukup satu saja. Sighat muntahal jumu' begitu pula. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu. Dan fi'il ini pada dasarnya mabni, tapi ada fi'il-fi'il yang menyerupai isim sehingga berhukum mu'rab. Jadi ada fi'il itu yang menyerupai isim sehingga dihukumi mu'rab. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita berada di program Tanya Ustadz. Apa yang ditanya? Kapan hari saya ditanyakan tentang apa sih sebenarnya isim ghairu munsharif. Mengapa kalimat ini kok tidak bertanwin? Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang apa hakikat. Apa sih sebenarnya isim ghairu munsharif? Istilah lainnya al-ismul ladzi la yansharif. Ini sebenarnya apa? Bagaimana ketentuannya? Kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau direct langsung melalui kontak senternya Ngaji Fuadi. Dan ini adalah satu-satunya untuk saat ini, satu-satunya mushaf Quran Nahwu yang lengkap dalam analisa nahwunya dan juga memberikan terjemah kata per kata. Insya Allah dengan menggunakan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, kita akan bersama-sama di channel Ngaji Fuadi ini untuk mentadaburi Al-Quran ayat demi ayat, kata demi kata, dan semoga kita mendapatkan manfaatnya. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isim ghairu munsharif menggunakan nazam dari Syekh Al-Imriti. Baik, langsung saja. Mari Ngaji Fuadi. Baik Sobat Fuadi, isim ghairu munsharif kita akan bahas menggunakan nazam Al-Imriti. Ini adalah nazam yang cukup populer di pesantren. Ini tingkatannya di atasnya kitab Ajurumiyah, ya, di atas kitab Ajurumiyah. Bentuknya nazam atau bait-bait pendek yang secara ringkas menjelaskan tentang nahwu. Untuk Anda yang berada di pesantren-pesantren tradisional tentu tidak tidak asing dengan kitab ini. Nah, alhamdulillah kami telah menerjemah kitab ini. Jadi nazam Al-Imriti telah kami terjemah. Ini bentuknya seperti ini. Jika Sobat Fuadi ingin memilikinya, ini terjemahnya terjemah singkat. Jadi terjemahnya pun bisa dinazamkan. Ya, nanti coba sedikit saya cuplik. Insya Allah rencananya ke depan jika ada waktu kita akan mengkaji kitab ini dari awal sampai akhir insya Allah. Tapi saat ini belum. Untuk Sobat Fuadi yang ingin memiliki kitab ini bisa langsung menghubungi kontak center Ngaji Fuadi karena ini belum dijual bebas, ya. Jadi jika ingin memiliki ini silahkan menghubungi kontak center Ngaji Fuadi. Baik, kita akan langsung bahas. Kita bahas di sini di bait ke-49, ya, mulai bait ke-49 ini membahas tentang isim ghairu munsharif. Saya baca terlebih dahulu nazamnya untuk kemudian saya bacakan juga terjemahannya. Mohon maaf kalau suaranya agak terbatas, ya, saya kurang bisa dalam lagu-lagu, tapi semoga bisa dipahami. Wakhfid bi fathin kullama la yang sharif mimma bi wasfil fi'li sara yatasif. Kalau kita terjemahkan isim ghairu munsharif di fathah jarnya, yakni isim seperti fi'il sifatnya. Jadi terjemahnya pun bisa dinazamkan. Ini sebenarnya untuk yang mengawali belajar nahwu, misalkan Sobat Fuadi punya TPQ atau punya pendidikan diniyah, madrasah diniyah yang ada pembelajaran nahwunya, bisa menggunakan kitab ini. Insya Allah kami akan membantu. Saya lanjutkan misal contoh berikutnya untuk pembahasan isim ghairu munsharif. Bi ayyahuzal ismu illataini aw illatan tughni anisnataini, disebabkan memiliki dua illat atau satu illat tapi cukup kuat.
fa alifut ta'nitsi aghnat wahdaha wa sighatul jam'il ladzi qad intaha. Illat alif ta'nis cukup satu saja, sighat muntahal jumu' begitu pula. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas waqfid bi fathin kullama la yang sorif mimma biwasfil fi'li soroyatasif. Pertama adalah jarkan. Jadi i'rab jar itu kan ada dua istilah, ada i'rab jar, ada i'rab khafat ya. Kalau yang mengikuti ulama Basrah istilahnya jar, kalau ulama Kufah istilahnya khafat. Waqfid atau jarkanlah, khafatkanlah bil fathin dengan fathah. Jadi i'rab jar atau khafat itu nanti tandailah dengan fathah kullama la yang sorif pada isim-isim yang dia merupakan masuk kategori isim ghairu munsorif ya. Apa ini sebenarnya isim ghairu munsorif? Saya sudah pernah menjelaskan ini ya di video tentang ngaji Fuadi yang dasar. Jadi kalimat itu kan ada tiga, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Kalimat isim, berarti kan sebenarnya hukum awalnya itu mu'rab. Fi'il hukum awalnya itu mabni. Huruf bukan hanya hukum awal tapi selalu mabni. Mabniyun abadan. Jadi kalau huruf mabniyun abadan, ya. Kalau fi'il ini mabniyun isim mu'rabun. Jadi kalau isim pada dasarnya mu'rab, fi'il pada dasarnya mabni, huruf pada selalu mabni. Ketika suatu kalimat isim ya, kok ternyata punya kemiripan dengan huruf, maka isim yang punya pengiripan dengan huruf ini menjadi dihukumi seperti huruf, yaitu mabni. Begitu pula kalau ada isim yang menyerupai fi'il ya, maka akan diberikan disetatuskan seperti fi'il. Apa cirinya fi'il? Ingat, fi'il itu cirinya ketika fi'il itu kok mu'rab, misalkan punya i'rab ya, punya i'rab. Dan fi'il ini pada dasarnya mabni, tapi ada fi'il-fi'il yang menyerupai isim sehingga berhukum mu'rab. Jadi ada fi'il-fi'il, ada fi'il itu yang menyerupai isim sehingga dihukumi mu'rab. Apa itu? Fi'il mudhari'. Fi'il yang serupa dengan isim, itu fi'il mudhari'. Lah, fi'il yang mu'rab itu nanti i'rabnya kita tahu terbatas, hanya pada rafa, kemudian nasab, kemudian jazm. Jadi tidak mungkin fi'il itu i'rabnya jar. Sementara isim yang mu'rab itu i'rabnya adalah rafa, nasab, dan jar. Dari sini kelihatan kalau jar itu adalah tanda atau sesuatu yang eksklusif khusus hanya bagi kalimat isim. Jar ini punya tanda utama yaitu kasroh. Gitu ya. Jar ini punya tanda yaitu kasroh. Maka jika, perhatikan ini, jika ada kalimat isim, tapi ternyata kalimat isim ini memiliki keserupaan dengan fi'il, maka dia nanti dianggap seperti fi'il. Sehingga dia pun kalaupun toh jar, jarnya tidak boleh ditandai dengan kasroh, tapi ditandainya dengan fathah. Karena dia mirip dengan fi'il, sementara fi'il itu alergi dengan kasroh. Jadi ini ya, fi'il itu alergi dengan harokat kasroh. Mengapa? Karena harokat kasroh cenderung itu menampakkan i'rab jar. Maka kalau ada kalimat isim, pelan-pelan, kalau ada kalimat isim kok ternyata punya keserupaan dengan fi'il, maka dia dihukumi hampir seperti fi'il, yaitu tidak boleh dikasroh. Karena tidak boleh dikasroh, maka dia pun kemudian nanti tanda jarnya dengan fathah. Maka disebut waqfid bi fathin. Kemudian yang kedua, isim itu punya ciri khas tanwin, ya, punya ciri khas
tanwin. Ini tanda pokok kalimat isim. Maka kalau ada isim yang ternyata serupa dengan fiil, isim tersebut tidak boleh bertanwin. Inilah yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, termasuk dia tidak boleh dikasroh, sehingga kalaupun jarnya ditandai dengan fathah. Ini yang disebut di dalam bait Al-Imriti di bait ke-49, wahfid bi fathin, khafadkanlah, jarkanlah dengan fathah kullama la yang sorif, semua isim yang tidak menerima tanwin, yaitu istilah lainnya isim ghairu munsorif. Kenapa kok ada isim kok tidak menerima tanwin? Mimma biwasfil fi'li sara yattasif. Karena dia adalah isim tapi serupa atau memiliki sifat seperti fi'il. Jadi dia isim tapi memiliki sifat yang sifat itu membuat dia serupa dengan fi'il. Sementara fi'il alergi dengan tanwin, alergi dengan kasroh. Maka kalau ada isim serupa dengan fi'il, isim tersebut dibuat tidak boleh bertanwin, tidak boleh kasroh. Sehingga dia tidak bertanwin, dan kalaupun jarnya ditandai dengan fathah, tidak dengan kasroh. Baik, ini kita awali dengan penjelasan seperti ini. Wahfid bi fathin kullama la yang sorif mimma biwasfil fi'li sara yattasif. Lalu apa sebabnya? Mengapa kok suatu isim serupa dengan fi'il? Ciri-cirinya apa? Kita lanjutkan. Selanjutnya sebabnya apa? Bi ayyahuzal ismu illataini aw illatan tughni anisnataini. Isim ghairu munsharif ini disebabkan oleh salah satu dari dua hal. Yang pertama, dia memiliki dua ilat. Dua ilat, dua alasan, dua sebab, ya. Dua sebab yang membuat dia serupa, menjadikan isim tersebut menjadi serupa dengan fi'il. Atau dia memiliki satu ilat, tapi ilat ini cukup kuat untuk menjadikan isim tersebut menjadi seperti fi'il. Namanya bi ayyahuzal ismu illataini aw illatan tughni anisnataini. Dia punya dua ilat, dua masalah atau dua ciri yang membuat dia serupa dengan fi'il, atau punya satu ilat tapi ilatnya ini cukup kuat sehingga langsung meskipun ilatnya satu, masalahnya satu, tapi cukup membuat isim tersebut menjadi serupa dengan fi'il. Apa ini yang satu ilat? Kita bahas terlebih dulu. Ada dua yang satu ilat ini, ya. Yang pertama adalah fa'alifut ta'nisi aghnat wahdaha. Yang pertama adalah adanya alif ta'nis. Ya, alif ta'nis itu apa? Alif yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut muannas, atau alif yang menjadi tanda muannas, ya. Jadi tanda muannas ini kan ada tak marbutoh, ada alif ta'nis. Nah, ini yang alif ta'nis, ya. Alif ta'nis berarti alif yang berada di belakang kalimat untuk menandakan bahwa kalimat tersebut maknanya adalah muannas. Namanya alif ta'nis. Alif ta'nis ada dua macam. Yang pertama adalah alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis yang panjang, mamdudah. Mamdudah maksudnya panjang, ya, mamdudah. Contohnya apa ini? Sohro, adro, ya, yang model-model seperti ini. Perhatikan, ini alifnya namanya alif ta'nis. Setelah alif dia diikuti hamzah. Ini namanya alifnya alif ta'nis. Yang model-model seperti sohro, adro, yang model-model seperti ini namanya alifnya alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis yang buat dia dibaca panjang, yang setelahnya ada hamzahnya ini, ya. Kemudian ada alif ta'nis maksuroh, yang dia dibaca pendek. Contohnya apa? Hubbala. Yang model-model seperti ini, ya, hubbala. Model seperti ini, dia ditulisnya dengan alif layyinah. Ini adalah alif ta'nis maqsurah, alif yang menunjukkan bahwa maknanya adalah menunjuk kepada sesuatu yang dianggap wanita. Selanjutnya yang kedua, ini tadi satu ilat tapi
cukup sudah menjadi alasan dia serupa dengan fi'il. Yang kedua adalah sighat muntahal jumu'. Ya, sighat muntahal jumu'. Ini kalau saya bahasakan Indonesia, bentuk jamak, bentuk plural maksimal, ya. Sighat muntahal jumu'. Jadi dia makna banyaknya itu adalah banyak yang maksimal sampai tidak terhingga. Ya, sampai tidak terhingga. Karena nanti bentuk jamak di dalam ilmu nahwu itu ada namanya jam'ul kasroh, ada namanya jam'ul qillah. Jam'ul kasroh, ya jam'ul qillah itu berarti dia cuma 1 sampai 10. Kalau jam'ul kasroh itu mulai keliru. Jam'ul qillah itu mulai 3 sampai 10. Kalau jam'ul kasroh mulai 3 sampai tak terhingga. Nah itu nanti ada wazan-wazannya sendiri. Baik, kita nggak usah terlalu panjang ke sana. Kita langsung di antara jam'ul kasroh, di antara jamak, bentuk jamak yang maknanya sampai tak terhingga, itu namanya sighat muntahal jumu', bentuk jamak yang maksimal. Nah, bentuk jamak yang maksimal. Nah, ini sighat muntahal jumu' itu gampang dia tandanya, yaitu ketika suatu bentuk jamak taksir, ya, tentu yang dimaksud jamak taksir. Kok ada jamak taksir di mana di situ setelah alif itu ada 2 huruf atau 3 huruf yang tengah mati. Contohnya misalkan darohima, ya, darohima. Nah, ini berarti setelah alif taksir, ini kan dari dirhamun. Setelah alif dia hanya ada 2 huruf, yaitu hima. Nah, ini namanya bentuk-bentuk sighat muntahal jumu'. Atau model dananiro, dari kata-kata dinar menjadi dananiro. Ya, dananir, kita baca rofa sajalah, dananir. Nah, ini namanya setelah alif taknis, ini alif taknis, ya. Setelah alif taknis ada 3 huruf tapi yang tengah sukun. Maka semua yang model bentuk seperti ini disebut sighat muntahal jumu'. Misalkan masajidu. Nah, model-model seperti ini. Intinya nih Adi, setelah alif taknis ada 2 huruf atau 3 huruf yang tengah sukun. Nah, ini sighat muntahal jumu' yang sebenarnya. Terus kemudian ada kalimat-kalimat jamak yang sebenarnya bukan sighat muntahal jumu' tapi disamakan, namanya al-mulhaq, disamakan, dianggap sama dengan sighat muntahal jumu', tapi sebenarnya bukan sighat muntahal jumu'. Itu contohnya kayak lafadz syuhada. Lah kemarin ada yang bertanya, syuhada, ini syuhada, ini seperti ini, syuhada. Nah, ini kenapa kok dia tidak di tanwin, padahal di depan juga tidak dikasih al, tidak ada alnya, tapi kok juga tidak di tanwin? Itu kenapa? Apa sebabnya? Karena dia dimasukkan kategori sighat muntahal jumu'. Sebenarnya dia bukan merupakan bentuk sighat muntahal jumu', tapi disamakan dengan sighat muntahal jumu'. Contohnya syuhada, ini disamakan dengan darohim, dananir, disamakan, tapi sebenarnya bukan. Sighat muntahal jumu' yang sebenarnya yang bentuknya seperti ini. Setelah alif taknis setelah alif taksir, setelah alif taksir ada 2 huruf atau 3 huruf yang tengah sukun, namanya bentuk seperti ini disebut sighat muntahal jumu'. Masajid, nah, seperti itu yang bentuk baik mengikuti wazan fawailu, fa'ailu ataupun mafailu, pokoknya apapun wazannya yang setelah alif taksir ada 2 huruf atau 3 huruf yang tengah sukun, ini dianggap serupa dengan fi'il. Nah, serupa dengan fi'il tafa'ala, misalkan seperti itu kan hampir-hampir sama gitu katanya. Pokoknya intinya secara ilmunya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kalimat-kalimat yang memiliki 2 ilat. Ya, ini kita baca dulu baitnya. Tadi bi ayyahuzal ismu illataini aw illatan tughni anisnataini. Fa alifut ta'nisi aghnat wahdaha wa sighatul jam'il ladzi qad intaha.
Nah, ini untuk yang satu ilat. Jadi satu ilat ini apa? Yang pertama ilatnya alif taknis, di belakang ada alif taknisnya, ada kalanya alif taknis mamdudah model sohro, ada kalanya alif taknis maksurah model hubla. Ini alif taknis belakangnya. Terus kemudian atau yang kedua, wasighatul jam'il ladzi qad intaha. Sighat muntahal jumu, bentuk jamak maksimal, yaitu ketika jamak taksir setelah alif taksirnya ada 2 huruf atau 3 huruf yang tengah sukun, termasuk kalimat-kalimat yang diserupakan dengan ini. Kemudian wal illatani, lalu yang 2 ilat, apa saja yang 2 ilat? Wal illatani ini nanti ada 2. Yang pertama adalah sifat. Jadi suatu kalimat yang dia adalah bentuk atau maknanya adalah sifat, ya. Yang kedua, dia adalah alam. Alam itu artinya adalah nama, sifat ini ya sifat, ya. Wal illatanil wasfu, sifat. Kalau sifat ini harus plus, ya. Ini kan 2 ilat. Sifat plus apa? Wal illatanil wasfu ma'adlin, yaitu sifat ketika bersamaan dengan adl, atau ada yang menyebut udul. Wal illatanil wasfu ma'adlin urif aw wazni fi'lin, atau dia bersama dengan wazan fi'il. Wazan fi'il aw wazni fi'lin aw binunin wa alif, atau ziyadah alif nun. Ziyadah alif plus nun, atau langsung aja saya tulis biar mudah ya. Ziyadah alif nun, tambahan alif dan nun. Nah, tambahan alif dan nun. Wal illatanil wasfu ma'adlin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif. Ya, ini yang pertama. Kemudian wal illatanil wasfu ma'adlin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif wa hadhihi salasu, ketiganya ini. Wa hadhihi salasu tamna'ul alam. Ini ketiganya juga sama. Di sini terjadi. Ini cukup enggak ini, Mas? Ke bawah masih cukup enggak? Enggak cukup. Ini terakhir ya? Oke. Baik, nanti saya tulis ini dulu cukup ya. Yang awal dulu cukup, nanti ini saya hapus dan ini kita naikkan di atas. Baik, kita lanjutkan. Baik, ini yang satu ilat sudah kita geser di atas ini ya. Kita fokus kepada pembahasan isim ghairu munsharif yang 2 ilat. Yang pertama adalah ketika dia maknanya menunjuk kepada sifat dan dia secara lafadz itu ada adl, ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Contoh kalau ini cuma satu saja contohnya, yaitu yang mengikuti, saya tulis di atasnya aja dulu. Yang mengikuti wazan fu'alu, ini masih kelihatan Mas ya, fu'alu atau maf'alu ya, yang mengikuti wazan fu'alu atau maf'alu, di mana ini adalah hasil perubahan. Contohnya adalah uhada ya, uhadu ya, atau mauhidu. Kemudian contoh yang lainnya adalah 2. Kalau uhadu dan mauhadu ini adalah bentuk perubahan dari wahidun, satu. Itu disingkat menjadi uhadu, artinya wahidun, satu. Kemudian kalau 2 isnaini disingkat menjadi masna. Nah, masna itu maknanya 2, isnaini. Kemudian kalau salasa berarti menjadi sulasa. Arba'ah menjadi ruba'ah. Nah, ini mengikuti wazan fu'alu atau maf'alu. Ini dia sebenarnya adalah perubahan dari bentuk lain. Nah, misal uhadu, mauhadu, ini perubahan dari wahidun atau wahidah. Wahidun, masna, perubahan dari isnaini. Nah, seperti itu. Ini namanya sifat plus adl. Kemudian yang kedua adalah sifat plus wazan fi'il. Jadi ada sifat tapi dia seperti mengikuti lafadznya seperti wazan fi'il, yaitu apa? Yang mengikuti wazan af'al ya. Contohnya ahmaru ya, aswadu ya, ahmar merah, aswad hitam, itu kan sifat, tapi dia juga mengikuti wazan af'alu. Ini menjadikan dia seperti fi'il.
Kemudian yang ketiga adanya tambahan alif nun, ziyadah alif nun, ada tambahan alif nun, sifat plus ada tambahan alif nun, yaitu yang mengikuti wazan fa'lanu. Nah, fa'lanu. Contohnya apa? Atsyanu, jau'anu, atsyanu, jau'anu, ya. Apa namanya? Lapar. Terus kemudian atsyan apa namanya itu? Haus, ya. Jau'an, atau dia sakron orang yang apa mabuk. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh sifat yang plus ada penambahan alif nun di akhirnya, yaitu yang mengikuti wazan fa'lanu. Contohnya tadi jau'anu, orang lupa ju'un, lupa menjadi jau'an. Nah, ini sifat orang yang lupa, orang yang apa? Lapar, jau'an, ya. Kemudian orang yang haus, atsyan, seperti itu. Orang yang mabuk, sakron, dan seterusnya. Baik, ini untuk yang sifat. Jadi ilatnya dua, sifat plus adl atau sifat plus wazan fi'il atau sifat plus ziyadah alif nun. Ini namanya memiliki dua ilat, maka dia menjadi ghairu munsharif, maka tidak boleh ditanwin. Fu'alu, ya, uhadu, mauhadu, masna, tidak boleh bertanwin. Af'alu, fa'lanu, ya, tidak boleh bertanwin. Yang seperti ini nanti ketika jar ditandai jarnya dengan fathah. Kemudian yang kedua adalah ghairu munsharif yang dua ilat berupa alam. Apa alam ini? Nama, ya. Kalau sifat tadi sifat itu, kalau alam ini nama. Nama beserta apa? Nama plus adl, sama kayak tadi, perubahan bentuk. Yaitu setahu saya ini yang sering dijadikan contoh cuma satu, apa yang model-model seperti Umar, Zufar. Ini dia dianggap Umar ini perubahan dari Amir. Jadi kata aslinya itu Amir, kemudian dibuatlah nama, dirubah menjadi mengikuti wazan fu'alu. Jadi mengikuti wazan fu'alu. Wazannya fu'alu. Pokoknya ada nama mengikuti wazan fu'alu, dia dianggap perubahan dari wazan fa'ilun. Umar dianggap perubahan dari Amir. Zufar dianggap perubahan dari Zafir. Kemudian yang kedua adalah wazan fi'il. Nama tapi dia berasal dari wazan fi'il. Berarti ini contohnya yang paling mudah adalah alam mangkul. Jadi nama-nama yang perubahan dari suatu bentuk fi'il. Contohnya ada orang namanya Yashkur. Yashkur ini kan bentuk dari fi'il ini aslinya kan. Nah berarti dia mengikuti wazan fi'il. Nama tapi bentuknya itu mengikuti wazan fi'il, Yashkur. Atau ada orang namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini kan bentuk fi'il mudhari', ahmadu, memuji siapa saya, yashkuru, bersyukur siapa dia. Ini kan bentuk dari fi'il, awalnya wazan fi'il, mengikuti wazan suatu fi'il, tapi dia kemudian dibuat menjadi sebuah nama. Maka kalau ada nama yang bentuknya seperti ini, berarti dia juga ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin, kalaupun toh jarnya ditandai dengan fathah. Berikutnya penambahan alif nun. Ini contohnya seperti Utsman. Ini kan ada penambahan alif nun ini, ya. Ada penambahan alif nun. Kemudian tarkib masji. Tarkib masji ini enggak banyak ya. Apa tarkib masji? Sebenarnya dua kalimat digabung menjadi satu, tapi maknanya sudah berubah menjadi suatu nama. Ya, contohnya kalau di bahasa Arab ini contoh yang paling sering digunakan Hadramaut. Nah, Hadramaut. Hadramaut ini adalah nama suatu daerah di Yaman. Ya, Hadramaut ini berarti dia isim ghairu munsharif. Ya, bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, bukan. Ini namanya tarkib masji. Jadi dua kalimat digabung menjadi satu makna yang itu digunakan untuk nama. Kalau di Indonesia banyak ya, suro dan baya. Suro itu apa namanya itu ikan suro, nama ikan, kemudian buaya digabung jadi Surabaya, itu namanya tarkib masji. Jayakarta menjadi Jakarta digabung, itu
namanya tarkib masji. Model-model seperti itulah. Ya model-model seperti itu namanya tarkib masji. Dalam bahasa Arab ba'labaka hadramaut itu namanya tarkib masji. Dua isim kemudian digabung menjadi satu, maknanya menjadi satu dan dipakai untuk nama. Berarti dia ilatnya alam nama plus berupa tarkib masji, ya. Maka seperti ini dia ghairu munsharif. Kemudian yang kelima ini nama plus ajam, nama-nama non Arab. Nama-nama non Arab apa contohnya? Banyak ya, Ismail, Ibrahim, ya. Ini tapi nanti dengan syarat nama-nama ini dia lebih dari 3 huruf, ya. Jadi dia hurufnya lebih dari 3. Dan kalaupun 3 itu yang tengah bukan sukun. Kalau dia hanya 3 huruf yang tengah sukun, dia tetap munsharif. Contoh, ya, contoh yang tetap munsharif itu Nuh. Ya, Nuh ini nama non Arab sebenarnya. Nuhun, makanya dia munsharif nanti. Sebenarnya dia nama non Arab, tapi dia tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu dia lebih dari 3 huruf, atau kalaupun 3 huruf bukan termasuk ini. Kalau dia 3 huruf yang tengah sukun maka dia munsharif. Contohnya Nuhun, nah Hindun, itu dia munsharif ya, meskipun itu adalah nama non Arab. Tapi kalau yang nama-nama model Ismail, Ibrahim, Dawud, model-model seperti itu dia nama plus ajam. Ajam itu non Arab, maka dia tidak bertanwin atau ghairu munsharif, sehingga jarnya, i'rab jarnya dia ditandai dengan fathah. Makanya kalau di Quran kita lihat ila Ibrahima wa Ismaila. Kenapa kok fathah padahal di depannya ada ila? Ingat namanya isim ghairu munsharif. Kenapa kok isim ghairu munsharif? Punya ilat alam, nama, dan ajam, yaitu non Arab. Nama plus non Arab. Terakhir adalah nama atau alam plus taknis. Nama tapi untuk muannas, contohnya banyak, Fatimah, Aisyah, pokoknya nama-nama yang muannas, Zainab, ya. Nama-nama untuk yang muannas maka dia juga tidak boleh ditanwin, ya, karena dia masuk kategori isim ghairu munsharif dengan 2 ilat, ilatnya yaitu alam dan taknis. Nah, ini secara ilmu diistilahkan isim-isim ini adalah isim yang memiliki sebab-sebab atau ilat yang kuat. Bisa saja satu, yaitu berupa alif taknis dan sighat muntal jumu', atau ilatnya 2, bisa saja berupa sifat plus adl wazan fi'il dan ziyadah alif nun, atau alam plus adl wazan fi'il ziyadah alif nun tarkib masji ajam dan taknis. Itu mencukupi untuk membuat isim-isim ini menjadi serupa dengan fi'il, seperti itu, sehingga dia menjadi ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Kemudian kalaupun toh dia i'rabnya jar, jarnya tidak ditandai dengan kasrah tapi ditandai dengan fathah. Nah, tapi ini nanti ingat, dia seperti ini karena dianggap serupa dengan fi'il. Sehingga ketika dia sudah dimasuki suatu tanda yang membuat dia menjadi kental sekali bahwa ini adalah isim, maka sifat ghairu munsharifahnya hilang. Ya, fa'iyya, gimana itu di dalam baitnya itu, kata fa'iyudhaf au ya'ti ba'da al-surif, fa'iyudhaf. Tapi kalau isim ghairu munsharif ini kemudian menjadi mudhaf, berarti diidhofahkan, ya, menjadi mudhaf. Au ya'ti ba'da al, atau dia setelah dimasuki al surif, maka dia dihukumi munsharif. Maka kalau dia menjadi mudhaf atau dia didahului dengan al, berarti dia hukumnya menjadi munsharif. Artinya apa? Secara hukum dia nanti i'rab jarnya balik lagi, yaitu dengan kasroh. Ya, saya ulangi. Jadi kalau dia nanti diidhofahkan menjadi mudhaf atau didahului al, meskipun sebenarnya awalnya isim ghairu munsharif, karena mudhaf ini menandakan kuat dia isim, begitu pula al, maka sifat isimnya dia balik lagi sehingga jarnya ditandai dengan kasroh. Oleh karena itu ada orang-orang yang berniat puasa Ramadan itu kan niatnya seperti ini. Biasanya yang dibaca nawaitu shauma ghadin,
an adai fardhi syahri Ramadan. Ramadan itu adalah isim ghairu munsharif, ya, karena dia alam, terus kemudian ada tambahan alif nun, Ramadan. Ramadan, ada tambahan apa? Alif nun di belakangnya. Berarti dia isim ghairu munsharif. Lah, Ramadan itu lalu bagaimana bacanya, ya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Bulan Ramadan. Nah ini Ramadannya Ramadana atau Ramadhani? Itu tergantung. Kalau kita berhenti di fardhi syahri Ramadana, ya, terus kemudian hadhis sanah kita jadikan menjadi dzaraf, berarti ini adalah membuat dia harusnya fathah, ya. Saya tulis sedikit, ini mungkin yang banyak kita salah. Ini sudah selesai, saya rasa kita hapus. Kita tulis sedikit, ini prakteknya fa'i yudhaf au ya'ti ba'da al-surif, ya. Contohnya ini, nawaitu shauma ghadin, ya. Terus kemudian ada an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah. Nah, seperti ini. Ini kita lihat, an, ini huruf jar. Ini berarti majrurnya adai. Adai diidhofahkan lagi. Fardhi diidhofahkan lagi. Syahri. Ini berarti dia idhofah terus ke sini, ya. Ini idhofah ke sini. Syahri diidhofahkan lagi ke sini, Ramadan. Nah, pertanyaannya, Ramadan ini dibaca Ramadana atau Ramadhani? Ingat, ini adalah isim ghairu munsharif. Harusnya dia jarnya dengan fathah, berarti syahri Ramadana. Tapi ini kalau kita koma, hadhis sanata kita jadikan sebagai dzaraf. Ini adalah dzaraf. Jadi untuk melaksanakan kefarduan bulan puasa di tahun ini berarti dzaraf, i'rabnya nasab. Ini berhenti. Tapi kalau kita idhofahkan, misalkan syahri Ramadhani hadhihi sanati, bulan Ramadannya tahun ini, ya, berarti kita idhofahkan. Kita idhofahkan syahri Ramadan, bulan Ramadannya tahun ini. Nah, ini langsung diidhofahkan. Kalau diidhofahkan berarti fa'i yudhaf, kalau dia diidhofahkan kembali ke sini berarti dia kembali munsharif. Artinya apa? Jarnya ditandai dengan kasrah. Berarti kalau diidhofahkan menjadi Ramadhani hadhis, berarti ini jadi mudhaf ilaih hadhihi sanati. Jadi yang benar secara nahwu, tapi ini nggak usah kita menyalahkan orang, ya. Ini kan nggak begitu penting. Tapi kalau dari nahwu kita bahas, ini an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanata. Ramadana berakhir, maka dia ghairu munsharif, karena ghairu munsharif berakhir sebagai mudhaf ilaih, tanda jarnya dengan fathah. Hadhihi sanata sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya nasab, ya. Di sini untuk hadhihi nasabnya hanya dalam mahal, as-sanata sebagai badalnya. Badal berarti di sini mengikuti hadhihi sehingga tanda nasabnya dengan fathah. Tapi kalau Ramadan kita idhofahkan bulan Ramadannya tahun ini, berarti ini statusnya sebagai mudhaf ilaih dari kalimat sebelumnya. Ini jadi mudhaf ilaih, tapi dia juga sekaligus sebagai mudhaf karena diidhofahkan ke sini. Karena dia menjadi mudhaf, maka jarnya kembali dengan kasrah, Ramadhani. Hadhihi sanah, hadhihi ini berarti tidak lagi menjadi dzaraf, tapi dia menjadi mudhaf ilaih juga. Mudhaf ilaih i'rabnya jar, as-sanati sebagai badalnya juga ikut jar. Berarti cara membacanya, kalau Ramadhana hadhihi sanata, kalau Ramadhani hadhihi sanati, sama-sama benar. Yang salah kalau Ramadhana hadhihi sanati atau Ramadhani hadhihi sanata, itu salah, tapi salah secara nahwu. Salah secara nahwu ya niatnya tetap sah, karena ini hanya sekedar bacaan, bukan sesuatu yang mempengaruhi sampai seperti itu. Baik, demikian kajian kita isim ghairu munsharif, mungkin cukup panjang. Itu pun sudah kita persingkat, sebenarnya tidak menunjuk kepada contoh-contoh yang banyak. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang
belum atau kurang bisa dipahami, atau ada hal yang janggal, atau mungkin saya salah ucap, mohon kritik, saran, dan masukannya di kolom komentar. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Sampai ketemu kembali di Ngaji Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.